Indeks kualitas udara dan polusi udara di sejumlah kota di Indonesia belakangan ini tergolong buruk. Pemirsa, warga kini dihantui penyakit pernapasan akibat kualitas udara yang semakin buruk di ibu kota. Perusahaan industri yang diduga jadi sumber polusi udara. Pabrik-pabrik di Tangerang disatroni tim gabungan Satgas Penanggulangan Pencemaran Udara. Dari hasil pengecekan ditemukan asap pabrik tidak sesuai baku mutu udara. Cerobong asap pembuangan juga tidak memenuhi standar. Tangerang yang dikenal sebagai kota industri, kini tengah menghadapi sisi gelap dari laju ekonominya sendiri. Aroma menyengat dan kabut asap hitam dari aktivitas pengolahan limbah B3 bukan lagi sekedar gangguan kenyamanan, melainkan ancaman nyata yang mengepung pemukiman warga setiap harinya. Keluhan masyarakat mengenai sesak nafas dan iritasi yang kian meluas menjadi sinyal darurat bahwa ada kegagalan dalam pengelolaan sisa industri yang seharusnya dikendalikan dengan ketat agar tidak mencemari ruang hidup manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mengupas tuntas terkait pencemaran lingkungan pada limbah B3 yang bertepatan di Tangerang. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Azila Aziz Gofur dengan nomor NIM 251FI 04011 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Risa Fitriani dengan NIM 251FI 04009. Dan saya Muhammad Hakim Alfiansa dengan NIM 251FI 04012. Kesehatan lingkungan merupakan ilmu kesehatan masyarakat yang menitik beratkan kepada pemantauan, peminimalan, dan juga pengendalian faktor-faktor kimia, fisika, biologis terhadap di luar diri manusia yang berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan. Secara operasional, kesehatan lingkungan mencakup upaya-upaya untuk mencegah dan juga menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan melalui penyediaan sarana air bersih yang memenuhi syarat, kualitas dan juga kuantitas, pengelolaan limbah cair, padat dan juga gas agar tidak mencemari ekosistem, pengendalian vektor pencemar seperti nyamuk, lalat dan juga tikus, pengawasan sanitasi, makanan dan juga pemukiman yang layak huni. Lalu tujuan utamanya yaitu melakukan keseimbangan ekologis sehingga manusia dapat hidup berdampingan dengan alam tanpa mengalami degradasi kesehatan akibat paparan zat berbahaya ataupun mikroorganisme patogen. Seperti itu. Sebelum masuk ke kasus, kita harus paham apa itu paradigma kesehatan lingkungan. Intinya adalah hubungan interaktif antara komponen lingkungan yang memiliki potensi bahaya penyakit dengan perilaku manusia. Kita harus menggunakan teori simpul untuk memecahkan masalah ini. Pertama adalah simpul 1, yaitu sumbernya dalam kasus ini. Sumber pencemaran sudah jelas berasal dari aktivitas pabrik pengolahan limbah D3. Di sini terjadi proses industri yang menghasilkan sisa buangan berbahaya. Masalah ini muncul ketika sistem penyaringan atau filter udara cerobong pabrik tidak berfungsi secara optimal, sehingga zat-zat beracun keluar begitu saja ke lingkungan tanpa kendali. Selanjutnya, simpul 2, yaitu bagaimana media polutan itu berpindah. Karena ini adalah pencemaran udara, maka medianya adalah atmosfer. Zat kimia berbahaya tadi berubah menjadi emisi gas dan partikulat halus yang melayang di udara. Partikel ini sangat ringan sehingga mudah terbawa angin ke area permukiman warga yang cukup jauh dari lokasi pabrik. Kemudian, kita masuk ke simpul 3, yaitu kondisi di mana polutan mulai berinteraksi dengan tubuh manusia. Di Tangerang, warga terpapar melalui jalur pernapasan secara terus-menerus. Setiap kali warga menarik nafas, partikel beracun tersebut ikut masuk ke dalam paru-paru. Inilah titik penting di mana lingkungan mulai mengancam biologis manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Terakhir adalah simpul 4, yaitu dampak atau hasil akhir dari paparan tersebut. Respon tubuh manusia tidak main-main, mulai dari gejala akut seperti pusing, mual, dan ispa, hingga risiko jangka panjang yang lebih berat jika terpapar setiap hari. Jadi, apa yang dirasakan warga Tangerang saat ini adalah bentuk nyata dari perjalanan polutan yang gagal dibendung sejak dari sumbernya. Kasus pabrik pengolahan limbah B3 ini berada di Desa Sentul, Kabupaten Tangerang, Banten. Area industri yang berbatasan langsung dengan pemukiman padat penduduk menyebabkan interaksi langsung antara emisi pabrik dengan aktivitas warga.
Berdasarkan data lapangan, dampak yang dirasakan warga bukan sekedar gangguan estetika lingkungan, melainkan sudah masuk ke ranah gangguan kesehatan akut, yaitu gangguan pernapasan. Aroma yang menyengat muncul terutama pada saat malam hari atau saat intensitas produksi meningkat, memicu sesak napas dan juga batuk kronis pada balita dan lansia. Warga juga mendeskripsikan bau tersebut menyerupai bau kabel terbakar atau zat kimia tajam yang memicu mual dan pusing. Munculnya partikel debu hitam yang menempel pada perabotan rumah dan lantai yang jika terhirup secara terus-menerus akan merusak fungsi silia pada saluran pernapasan. Pabrik pembuangan limbah B3 memiliki karakteristik polusi yang lebih kompleks dibanding pabrik biasa karena material yang diolah meliputi pertama, logam berat, potensi emisi yang timbal, kalium atau merkuri jika sistem filter udara tidak berfungsi optimal. Selanjutnya, senyawa organik yang menguap selama proses pemanasan atau pembakaran limbah. Selanjutnya, gas iritan, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida hasil pembakaran suhu tinggi yang merupakan pemicu utama ISPA. Lalu, ada pelanggaran dan regulasi. Pertama, adanya ketidaksamaan antara dokumen AMDAL dengan realita operasional di lapangan. Kedua, lemahnya fungsi pengawasan terhadap emisi cerobong secara real time sehingga fluktuasi polutan tidak terkendali saat malam hari. Lalu bagaimana polutan ini mencapai ke masyarakat? Nah, prosesnya itu melibatkan dinamika agen di lingkungan dimulai dari evaporasi dan dispersi yang dimana polutan gas serta partikulat terbawa angin menuju pemukiman. Di atmosfer juga terjadi transformasi kimia menjadi senyawa yang lebih korosif. Selanjutnya juga melalui proses sedimentasi, partikel berat mengendap dan mencemari tanah serta air sumber warga. Jika zat ini terkonsumsi, terjadilah biokonsentrasi, yaitu akumulasi racun dalam jaringan tubuh dengan kadar yang jauh lebih pekat. Inilah alasan mengapa dampak polusi udara di Tangerang ini meluas hingga ke pencemaran air dan juga tanah. Semakin tinggi konsentrasi racun dan semakin lama warga menghirupnya, semakin fatal kerusakan tubuhnya. Respon tubuh tidak main-main, mulai dari respon ringan seperti batuk dan mual, sehingga respon kronis seperti kerusakan paru-paru dan resiko kanker. Bagi kelompok rentan seperti anak-anak, dosis kecil sekalipun bisa memicu respon fatal pada saraf dan pernapasan mereka. Di sini, setiap tarikan nafas adalah akumulasi racun yang membahayakan nyawa. Kasus pencemaran udara di Tangerang ini merupakan bukti nyata adanya gangguan keseimbangan ekosistem yang disebabkan oleh aktivitas industri yang tidak mematuhi standar kesehatan lingkungan. Secara teknis, lingkungan memiliki batas kemampuan alami dalam menetralisir polutan. Namun, ketika pabrik membuang limbah B3 secara berlebih tanpa proses filtrasi yang benar, udara bersih pun berubah menjadi media pembawa penyakit. Hal ini menunjukkan adanya hubungan dosis respon yang sangat jelas, di mana paparan asap dan bau menyengat yang dihirup warga secara terus-menerus mengakibatkan gangguan kesehatan serius seperti sesak napas dan iritasi kulit. Secara keseluruhan, peristiwa ini menjadi gambaran gagalnya penerapan paradigma kesehatan lingkungan, di mana ketidakpatuhan industri pada simpul sumber pencemar berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Kemudian, terdapat rekomendasi, yaitu pabrik wajib memasang teknologi filter udara scrubber dan sistem pemantauan emisi cerobong secara real time. Kedua, pemerintah harus mengevaluasi izin AMDAL dan menetapkan zona penyangga jarak aman antara lokasi industri dan pemukiman warga. Dan yang terakhir, memberikan sanksi administratif hingga pembekuan izin jika terbukti melanggar baku mutu emisi udara sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Mari jaga lingkungan kita untuk kesehatan di masa yang akan datang. Dadah, terima kasih semuanya.